maka ini adalah sebuah kezaliman, kata Nabi. Jangan berhujjah bahwasanya fulan yang aku pinjam ini seorang yang kaya raya, yang dia tidak butuh dengan uang 1 juta. Itu bukan urusan antum. Urusan antum adalah bagaimana menyelesaikan tanggung jawab antum. Antum berhutang dan tanggal ini antum harus bayar. Perkara dia butuh atau tidak itu bukan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia setelah melakukan salat berjamaah. Maka ini merupakan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur karenanya. Dan di antara bentuk syukur yang dilakukan oleh seorang hamba selain dengan bentuk ucapan alhamdulillah, selain meyakini bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk syukur adalah menggunakan kenikmatan itu dengan mengisinya, menggunakannya dengan amalan-amalan kebaikan. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 ranahnya: bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan anggota badan. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan waktu yang ada dengan mempelajari agama Islam yang mulia, yang semoga dengannya kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai dosa dan keburukan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hadis qudsi yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan kemudahan. Kita tahu bahwa hadis qudsi adalah hadis yang banyak memotivasi manusia di dalam masalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, bagaimana seorang hamba membersihkan dirinya, dan di sana ada motivasi untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan ditunjukkan motivasi untuk menjauhi berbagai macam keburukan. Ada satu hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu a'alimta minal khairi syai'an?" Qala la. Qalu tadhakkar. Qala kuntu udayinun nasa fa'amuru bifityani an yundhirul mu'sira wa tajawwazu anil mu'siri. Qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat menyambut ruh salah seorang di antara orang-orang sebelum kalian. Maka malaikat itu pun bertanya, apakah engkau memiliki amalan kebaikan? Maka ruh orang itu mengatakan,
Tidak. Kemudian malaikat bertanya, ingat-ingatlah. Kemudian dia mengatakan, dahulu aku biasa menghutangi manusia, dan aku berpesan kepada pelayanku agar memberikan kemudahan kepada orang yang akan membayar hutangnya dan memberikan kelapangan atau penangguhan kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, tajawwazu anhu. Mudahkanlah urusan orang ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 2077. Dan disahihkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1560. Hadis ini lafadznya milik al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebelum kita keluarkan faedah-faedah dari hadis yang mulia ini, kita coba lihat dulu tentang biografi sahabat periwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah ibnul Yaman nama aslinya adalah Hudzaifah bin Hazal bin Jabir al-Absi, dan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Gelar Al-Yaman adalah gelar yang dimiliki oleh bapaknya, yaitu Hazal. Jadi Hazal ini punya gelar Al-Yaman, sehingga disebutlah Hudzaifah ibnul Yaman. Artinya Hudzaifah putranya Al-Yaman, yaitu putranya Al-Hasal yang memiliki gelar Al-Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu taala anhu adalah sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau adalah seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang diberitahu tentang nama-nama orang munafik kecuali Hudzaifah saja. Tidak Abu Bakar dan tidak pula Umar. Hanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang tahu persis siapakah orang-orang munafik yang hidup di Madinah pada saat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka setelah menentukan orang-orang yang dipilih dalam jajaran kekhalifahannya, maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, adakah di antara orang-orang yang berada di dalam kepimimpinanku yang termasuk dalam jajaran orang-orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan ada satu orang. Siapa namanya? Maka Hudzaifah tidak mengatakannya. Kemudian tidak lama setelah kejadian itu, Umar pun mengeluarkan salah seorang dari strukturalnya, dan Hudzaifah mengatakan seolah-olah Umar tahu siapa orang yang aku maksudkan. Jadi tepat bahwa itulah orang yang aku maksudkan sebagai orang munafik sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ada jenazah, maka kecuali Umar akan melihat apakah Hudzaifah ada di situ. Apakah Hudzaifah ikut menyolatkan jenazah itu? Apabila Hudzaifah hadir dan dia ikut mensolatkan, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu akan hadir ikut menyolatkan pula. Akan tapi ketika tidak hadir Hudzaifah, maka Umar tidak akan ikut menyolatkan. Karena ketika Hudzaifah ibnul Yaman tidak hadir untuk mensolatkan jenazah, tidak menyolatkan satu jenazah, maka itu indikasi bahwa jenazah itu adalah jenazahnya orang munafik. Dan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dianggap besar bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Ibnu Abi Mulaikah pernah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi
Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah bertemu dengan Abdurrahman bin Abu Bakar dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Maka dia mengatakan, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua dari mereka takut terjangkit kemunafikan yang ada pada diri mereka. Jadi, semua sahabat takut bahwasanya mereka jatuh di dalam sifat kemunafikan. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman meskipun beliau tahu daftar orang-orang munafik yang hidup di Madinah, akan tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman merahasiakannya. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai seorang munafik, saat disebut dia munafik maka tidak ada harapan dia untuk menjadi orang yang baik. Jadi ketika seorang misalnya disebut fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, dan namanya disebut di situ, dia disebut di sana, maka dia akan berputus asa sehingga dia akan semakin buruk dan bahkan dia akan menunjukkan kemunafikan yang sangat jelas sehingga tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, kenapa Hudzaifah tidak menyebut nama-nama secara jelas bahkan beliau merahasiakannya? Karena secara zahir orang munafik ini zahirnya adalah seorang muslim, sehingga meskipun hatinya dia kufur, artinya dia menanamkan atau ada kebencian dalam hatinya, akan tapi dia secara zahirnya tetap sebagai seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai izin oleh para sahabat untuk membunuh pimpinan munafik di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kau bunuh dia, karena orang-orang akan menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena zahirnya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang muslim zahirnya, kan tapi dia menyimpan kemunafikan yang sangat jelas yang disebutkan dalam nas-nas dalil yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau wafat di Madain tahun 36 Hijriah dan beliau telah meriwayatkan 225 hadis, dan salah satunya adalah hadis qudsi yang akan kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Dan hadis ini, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengandung banyak pelajaran sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ada 4 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, tidak ada yang dizalimi pada hari kiamat kelak. Hadis ini menunjukkan istidlal bahwa tidak ada yang dizalimi pada hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan di bagian awal hadis, faqalu a'amilta minal khairi syai'an. Apakah engkau telah mengamalkan satu kebaikan? Kata malaikat itu. Qala la, qalu tadzakkar. Maka malaikat ketika dia mengatakan tidak, malaikat mengatakan ingat-ingatlah. Kemudian dia menyebutkan amalan kebaikannya. Ini menunjukkan bahwa kalaulah ada orang yang memiliki satu kebaikan, maka tidak akan dibiarkan. Dia akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu hadis bitaqah, hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, yang mana ada seorang yang memiliki kesalahan yang sangat banyak. Dia memiliki 99 kitab catatan amal. Yang satu catatan amalan itu muddul basar, besarnya itu sejauh pandangan matanya, dan dia punya 99 catatan amalannya, yang mayoritas isinya adalah dosa dan kemaksiatan. Maka dia menyangka bahwa dia akan binasa saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bagi dia bitaqah, sebuah kartu yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan catatan amalannya di satu daun timbangan di mizan, sehingga mizan sangat besar sekali. Diletakkan satu
di satu daun timbangan catatan itu, dan bitaqah di satu timbangan yang lainnya. Maka orang ini mengatakan, apalah kiranya artinya sebuah kartu kecil itu dibandingkan dengan kitab catatan yang sangat besar dan sangat banyak, dan mayoritas isinya adalah keburukan. Maka kata Nabi SAW, ternyata setelah ditimbang, bitaqah itu jauh lebih berat dan kitab-kitab itu terangkat, sehingga tidak ada yang lebih berat daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, sehingga selamatlah dia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kezaliman pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-281 yang menunjukkan tidak ada kezaliman, adalah ayat yang turun 21 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna adalah surat An-Nasr, sedangkan ayat yang terakhir turun disebutkan oleh para ulama yang sebagian mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan sebagian ayat-ayat yang lainnya. Salah satu ayat yang turun terakhir adalah surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-281. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan kalian akan disempurnakan balasan untuk kalian, wa hum la yuzlamun, dan tidak ada satupun dari kalian yang akan dizalimi. Kalaulah kalian pernah melakukan amalan kebaikan yang kecil nilainya di tengah kegelapan malam dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka Allah akan datangkan kebaikan itu. Demikian pula ketika seorang melakukan amalan keburukan yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, di tengah malam yang gelap gulita, maka Allah akan datangkan. Maka ini menunjukkan tidak ada kezaliman pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, seorang akan dipersaksikan oleh anggota tubuhnya. Kalaulah dia dulu menggunakan anggota tubuhnya dalam kebaikan, maka anggota tubuh akan mempersaksikannya. Demikian pula ketika dia menggunakan anggota tubuhnya untuk dosa dan kemaksiatan, maka anggota tubuh akan mengatakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari lisan-lisan mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi lisan mengatakan kedustaan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari Allah tutup mulut-mulut mereka. Kemudian Allah persilahkan kepada anggota badan untuk mengatakan apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Wa tukallimuna aydihim, akan mengatakan tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang dipersaksikan oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Maka seorang muslim dan muslimah, dia harus meyakini bahwasanya pada hari kiamat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Allah akan tunjukkan di kitab catatan amalan seseorang, dan tidak pula keburukan kecuali Allah telah mencatatnya. Dan semua kebaikan dan keburukan, baik yang kecil maupun yang besar, akan Allah tuliskan di kitab catatan amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kitab catatan amal, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab itu tidak akan membiarkan perkara yang kecil dan yang besar kecuali dia akan mencatatnya. Sampai pun satu ucapan yang dianggap sederhana, yang dianggap biasa oleh manusia, akan tapi ketika dia adalah kebaikan, maka akan ditulis oleh malaikat kebaikan. Demikian pula ketika ucapan itu adalah ucapan keburukan,
maka tidak dibiarkan oleh malaikat pencatat keburukan kecuali ditulisnya. Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'ut tabi'in besar, suatu ketika beliau berangkat ke Makkah untuk melakukan haji di Baitullah Al-Haram. Kemudian setelah selesai haji, maka beliau bertemu salah seorang nenek yang sudah tua renta. Dan ditanya oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak salah seorang tabi'ut tabi'in yang sangat terkenal, ulama besar pada masanya. Bila tanya kepada nenek itu, dan anehnya tidaklah satu lafaz yang keluar dari nenek itu kecuali Al-Quranul Karim. Ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Wahai nenek, siapa nama anak-anakmu?" Maka beliau mengatakan, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya nenek ini mengatakan nama anakku adalah Yahya. Tidak ada ayat yang dekat kecuali ayat itu. Demikian pula ketika ditanya, maka semua yang disampaikan adalah ayat Al-Quranul Karim. Maka terkagum-kagumlah Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala anhu. Ketika datang anak-anaknya, maka ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, sudah berapa lama ibumu melakukan seperti ini? Tidak pernah mengatakan kecuali Al-Quranul Karim. Maka anak-anaknya mengatakan sudah sekitar 40 tahun yang lalu. Beliau tidak pernah mengatakan kecuali Al-Quranul Karim. Maka terakhir Abdullah bin Mubarak bertanya kepada ibu itu, "Wahai ibu, sampaikan kepada aku, apa kiranya yang memotivasimu kau tidak berani mengatakan kecuali Al-Quranul Karim?" Maka ibu itu mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ibu itu mengatakan bahwa tidaklah ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan seseorang kecuali dia akan ditulis sebagai sebuah kebaikan atau sebuah keburukan oleh malaikat pencatat. Itulah ayat yang memotivasiku untuk tidak mengatakan kecuali Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang yang berani mengatakan sesuatu dengan ringannya dia katakan, badan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin." Tidaklah terlafaz satu kalimat pun kecuali akan diperebutkan oleh para malaikat, apakah itu ditulis sebagai kebaikan ataukah keburukan. Bahkan para ulama kita menyebutkan bahwa kalaulah itu ucapan yang biasa, ucapan yang tidak bernilai kebaikan dan keburukan secara zahirnya, maka apabila kecenderungannya adalah kebaikan ditulis sebagai kebaikan, dan kalau kecenderungannya sebagai keburukan akan ditulis sebagai keburukan. Misalnya seorang mengatakan kepada tamunya, ketika ada orang yang bertamu di rumahnya, dia katakan, "Bagaimana kabarmu? Apakah keluarga sehat?" Ucapan semacam ini ucapan yang satu sisi tidak bernilai ibadah dan tidak bernilai dosa. Akan tapi kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat itu dalam tafsir surat Qaf, ucapan ini adalah ucapan untuk menyenangkan sang tamu, dan ini merupakan bagian dari ikramul dhaif. Karena kita bisa bayangkan saat kita bertamu di rumah seorang, kemudian tuan rumahnya itu diam seribu bahasa, maka kita sebagai tamu tidak nyaman. Saat kita dihargai dengan ditanya, kemudian diberikan makanan, diberikan ini, maka kita merasa nyaman. Maka ucapan itu, "Bagaimana kabarmu? Bagaimana keluargamu?" itu bagian dari kebaikan yang akan ditulis sebagai sebuah kebaikan. Demikian pula ucapan-ucapan keburukan. Kata Nabi SAW, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib." Ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, bukan satu paragraf, bukan satu lembar, satu kalimat. Akan tapi ucapan itu menjadikan dia terlempar ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal ketika Nabi SAW menyebutkan, "Kuffa alaika hadha ya Mu'adz." Jagalah oleh dirimu lisan ini wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan, "Apakah seorang dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara ucapannya wahai Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Celaka engkau wahai Mu'adz. Hal
yakubbun nasu fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia terjerumus ke dalam neraka karena panen dari hasil ucapannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, manusia banyak terjerumus ke dalam neraka karena dua hal. Yang pertama karena ucapan, yang kedua karena kemaluan. Kembali lagi dalam permasalahan kita bahwa itu semua menunjukkan bahwa tidak ada kezaliman pada hari kiamat kelak. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia, hadis dari Hudzaifah ibn Yaman, menunjukkan bahwa keutamaan memberikan kemudahan hutang bagi orang lain. Keutamaan memberikan kemudahan hutang bagi orang lain. Disebutkan dalam hadis tersebut, qala kuntu udayun nasa. Aku dulu biasa menghutangi manusia. Fa'amuru bifityani an yundhirul mu'sira wa tajawwazu anil mu'siri. Maka aku perintahkan kepada pelayanku, kepada pegawaiku, agar memberikan penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar dan memberikan kemudahan bagi orang yang akan membayar hutangnya. Ini pesan dia sebagai seorang majikan. Barang siapa yang memberikan tempo kemudahan bagi orang yang kesulitan membayar hutang, maka setiap harinya akan ditulis pahala sedekah sebesar apa yang dihutanginya untuk orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqah. Barang siapa yang berikan tempo penangguhan bagi orang yang kesulitan membayar hutang, maka setiap harinya akan dicatat baginya sedekah sebesar hutangnya tersebut. Jadi misalnya seorang itu menghutangi orang lain 1 juta rupiah dan itu disepakati bahwa pembayarannya adalah tanggal 14 Agustus tahun 2022 hari ini. Hari ini dia harus bayar hutangnya 1 juta rupiah. Kemudian datanglah orang itu yang punya hutang. Dia katakan, aku tidak bisa bayar, aku minta tempo sepekan lagi. InsyaAllah aku akan bayar di hari Ahad pekan depan. Maka orang ini, orang yang memiliki piutang, dia seolah-olah setiap harinya, hari Senin, hari Selasa sampai hari Ahad atau sampai hari Sabtu pekan depan atau di pekan depan, maka ditulis baginya sedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan meskipun hari Ahadnya dikembalikan uangnya. Jadi orang yang menahan atau memberikan tempo dari orang yang kesulitan dari membayar hutang, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah sebesar piutangnya. Ini mengingatkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hutang itu harus disepakati kapan bayarnya. Jadi kapan bayarnya supaya jelas ini jatuh temponya dan ini adalah saat kita ditulis sebagai orang yang bersedekah sebesar hutang kita, sebesar piutang kita. Bahkan kalaulah dia memberikan hutangnya, artinya membebaskan hutangnya, mengikhlaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi." Barang siapa yang berikan tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya, kemudian dia membebaskan hutang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan kehidupan di padang mahsyar seperti kehidupan kita di siang hari yang panas dan terik. Akan tapi di sana panasnya luar biasa. Matahari Allah dekatkan 1 mil dan tidak ada satu pepohonan pun di sana. Di sana adalah padang yang sangat luas, yang sangat besar, yang tidak ada naungan sama sekali, dan manusia berdiri dalam kondisi tidak mengenakan busana sehelai kain pun. Sehingga manusia berpeluh, berkeringat, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada orang-orang yang beruntung yang diberikan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang dulu ketika dia miliki piutang kepada orang lain, maka dibebaskan piutang itu karena dia ingin diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hadis-hadis tentang keutamaan
memberikan penangguhan dan memberikan pembebasan bagi orang yang memiliki hutang, itu adalah hadis yang ditujukan kepada orang yang menghutangi, bukan ditujukan kepada orang yang sedang hutang. Jadi jangan terbalik. Adapun orang yang sedang berhutang, maka dia diancam oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mampu untuk membayarnya dan telah datang temponya dia tidak melakukan pembayaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani zulmun. Penangguhan bagi orang yang sudah memiliki harta, maka itu adalah bentuk kezaliman. Jadi ketika hari Ahad tanggal 14 Agustus 2022 sepakat membayar 1 juta dan dia sudah ada uang di rekeningnya, akan tapi ditunda sampai hari Senin, maka ini adalah sebuah kezaliman, kata Nabi. Jangan berhujjah bahwasanya fulan yang aku pinjami ini seorang yang kaya raya, yang dia tidak butuh dengan uang 1 juta. Itu bukan urusan antum. Urusan antum adalah bagaimana menyelesaikan tanggung jawab antum. Antum berhutang dan tanggal ini antum harus bayar. Perkara dia butuh atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah membayar tepat pada waktunya. Dan kalaulah kita tidak mampu, maka kita harus mengajukan uzur. Mohon maaf saya tidak bisa, maka insya Allah hari Senin akan saya selesaikan. Dan demikian seterusnya. Jadi jangan sampai berhujjah bahwa fulan tidak butuh uang saya karena dia kaya raya. Itu menurut antum. Jadi dia sekarang sedang menunggu uang yang sudah dinanti-nantikannya. Jadi, dan ingat Nabi SAW mengatakan itu adalah sebuah kezaliman. Dan kezaliman terbagi 3. Zalim berupa kesyirikan, zalim berupa dosa seorang hamba kepada Allah, dan zalim yang ketiga adalah zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lainnya yang akan Allah tuntut sampai pada hari kiamat kelak. Tentang masalah hutang ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan antum menganggapnya sebagai sebuah hal yang sederhana. Kata Nabi SAW, dosa orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah ampuni illa dain, kecuali hutang. Ketika seorang itu memiliki hutang, maka meskipun dia gugur di medan peperangan li'ila'i kalimatillah, maka hutangnya tidak bisa dianggap lunas. Bahkan orang-orang yang masih memiliki tanggungan tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Dia harus selesaikan hutangnya. Maka Nabi SAW pernah tidak menyolati sebuah jenazah yang jenazah itu dia meninggal dalam kondisi punya hutang. Bahkan suatu ketika ada jenazah yang dia memiliki hutang, Nabi tidak mau menyolatkannya sampai Abu Talhah berani untuk menanggung, aku akan selesaikan hutangnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyolatkannya. Kemudian setelah beberapa waktu, maka Rasulullah tanya, wahai Abu Talhah, apakah engkau telah membayarkannya? Belum wahai Rasulullah. Segera bayarkan, karena sekarang jenazahnya merasakan panas di alam kuburnya. Itulah hutang di zaman para sahabat. Bukan hal yang sederhana. Akan tapi pada zaman kita hutang menjadi hal yang biasa. Tak banyak orang yang hidupnya tidak bisa lepas dengan hutang. Maka semoga ini menjadi pengingat kepada kita, jangan bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Karena kita tidak tahu kapan ajal kematian itu datang. Dan kalaulah seorang terpaksa berhutang, maka dia harus menulisnya. Ditulis dalam surat wasiatnya bahwa dia telah punya hutang kepada fulan sebesar ini, jatuh temponya tanggal sekian. Diletakkan di bawah bantalnya atau di lemari di kamarnya. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menyelesaikannya. Jadi jangan sampai seorang itu tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan hutang, bahkan tidak menulis. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau memiliki hutang dan terpaksa berhutang, maka ditulis. Bahkan kalau perlu disampaikan kepada keluarganya, dia punya hutang kepada fulan dan fulan, tanggal sekian dan sekian harus diselesaikan. Baik. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman, balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalan. Balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalan. Disebutkan di akhir hadis tadi, qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu. Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsinya di sini, tajawwazu anhu, mudahkanlah dia. Artinya mudahkan urusan orang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dimudahkan urusannya, maka ini pertanda dia akan dimasukkan
ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu doa kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu doa yang hendaknya dibaca oleh seorang muslim dan muslimah untuk dimudahkan urusannya di akhirat kelak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah radhiyallahu taala, apa maksudnya hisab yang mudah wahai Rasulullah? Ketika diajari oleh Nabi, wahai Aisyah baca doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini diajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah wahai Rasulullah? Maksudnya, kalaulah seorang hamba dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat, hisab yang detail, fahalak, maka dia akan binasa. Ketika Allah tanya, dari mana engkau dapatkan uang itu? Berapa, di mana engkau alokasikan uang itu? Satu persatu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fahalak, maka dia pasti akan binasa. Akan tapi ketika dikatakan bahwa hisab yang mudah, maka sudah lewat begitu. Jadi dia tidak tanya tentang hartanya secara mendetail, tentang amalannya dan demikian seterusnya, sehingga lolos dari hisab pada hari kiamat kelak. Dan orang ini, orang yang meninggal dalam kondisi memiliki amalan yang memudahkan amalan orang, memudahkan hutang orang lain, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bagian akhir hadis ini keluarlah satu pelajaran, al jaza'u min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana dia telah memudahkan urusan orang lain ketika di dunia, maka dia akan dimudahkan urusannya ketika di akhirat kelak. Sebagaimana dulu dia telah biasa memberi makan orang lain di dunia, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan makanan di hari kiamat kelak atau di surga kelak. Dan demikian seterusnya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalannya. Demikian pula ketika seorang mempersulit orang lain di dunia, maka dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan demikian seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa seorang yang memudahkan orang lain di urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dalam memudahkan urusan orang lain, terutama bagi yang duduk di sebuah jabatan tertentu, diiringi kemudahan itu dengan niatan harapan bahwa Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat kelak. Jadi ketika misalnya kita sedang memudahkan atau menyelesaikan urusan orang lain, kita mudahkan, kita tidak persulit, maka harus muncul niatan dalam hatinya bahwa kita ingin Allah mudahkan. Seandainya aku jadi orang itu pada hari kiamat kelak yang sedang menjalani proses hisab pada hari kiamat, aku ingin dimudahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana ar-rajulu yudayinun nasa fakana yaqulu li fityahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Dahulu ada seorang laki-laki yang menghutangi manusia dan dia berpesan kepada pegawainya, kepada pelayannya, kalaulah hari ini ada orang yang datang untuk membayar hutangnya, maka tajawwaz anhu, mudahkan dia. Sudah, kalau masalah materai, masalah ini udah kita kasih sudah. Jangan dipersulit orang untuk mau menyelesaikan hutang. Mudahkan. Apa kata orang ini? La'allallaha yatajawwazu anna. Dia pesan kepada pegawainya, semoga dengan ini Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Ini urusan muamalah, urusan duniawi, akan tapi dibangun di atas niatan yang bersih, masalah ukhrawi. Jadi sebagaimana kita ingin dimudahkan kehidupan kita di akhirat, kita mudahkan urusan orang lain. Yang menjadi penekanan bahwa orang ini ketika memudahkan urusan orang lain ada harapan, la'allallaha yatajawwaz anna. Kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita pada hari kiamat kelak. Falaqiyallahu fatajawwaza anhu. Maka ketika dia bertemu dengan Allah, dia pun akan mendapatkan kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana persaksian, sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ketika dia menyangka bahwa akan dimudahkan urusannya, maka aku akan mudahkan urusannya.
Maka ketika kita memudahkan urusan orang lain, munculkan niatan bahwa kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman adalah jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil. Jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil. Disebutkan dalam hadis tadi, hadis yang kita bahas dari awal tadi, secara zahir memudahkan hutang, urusan hutang orang lain itu bukan masalah ibadah. Dia bukan salat, dia bukan baca Al-Quran, dia bukan puasa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Itu amalan muamalah seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Bahkan amalan yang kelihatannya tidak terlalu besar nilainya, dia hanya mudahkan urusan orang, dan itu pun akan dibayar hutangnya, akan diselesaikan, bukan dia membebaskan, dia hanya mudahkan urusan orang saja. Akan tapi ternyata amalan itu menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu menjadikan dia dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita, maka jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula kana fi ma kana qablakum, atahul malaku liyaqbida ruhahu." Ada seorang laki-laki, atau ada dua orang laki-laki di kalangan, ada seorang laki-laki di kalangan orang-orang sebelum kalian yang dia didatangi oleh malaikat dan dicabut ruhnya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada dia, "Hal amilta min khairin?" Apakah engkau memiliki amalan kebaikan? Qala ma a'lamu. Kata dia, aku tidak mengetahuinya. Qila lahu undur, lihatlah kembali. Qala ma a'lamu syai'an ghaira anni kuntu ubayyun nasa fid dunya wa ujazihim fa undirul mu'sira wa tajawazu anil mu'siri fa adkhalahu Allahul jannah. Maka orang ini dia membiasakan memudahkan urusan hutang orang lain, berikan tempo kepada yang kesulitan dan berikan kemudahan yang akan bayar hutang. Kata Nabi, Allah mudahkan urusan orang tersebut, wa adkhalahu Allahul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah orang ini masuk ke dalam surga karena salat malamnya yang panjang? Bukan. Apakah orang ini masuk ke dalam surga karena puasanya tidak pernah berhenti? Bukan. Apakah orang ini masuk ke dalam surga karena lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Itu semua amalan yang utama. Akan tapi orang ini Allah masukkan secara zahir dengan amalan yang dianggap biasa oleh manusia. Maka jangan remehkan kebaikan meskipun kecil. Dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka menganggap bahwasanya amalan yang ditulis oleh para malaikat adalah amalan yang besar. Sedekah 1000, 2000 itu nggak akan masuk catatan malaikat. Yang masuk adalah sedekah 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta. Itu baru tulis oleh para malaikat. Itu dulu yang terbersit oleh para sahabat. Amalan yang besarlah, yang impactnya, yang dampaknya besar, itu yang baru masuk catatan. Adapun amalan-amalan kecil itu tidak masuk. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil dzarrah. Dzarrah adalah biji sawi yang sangat kecil sekali. Itu kebaikan bagi dia. Maka yarahu, dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Di mana dia melihatnya? Dia akan melihatnya di kitab catatan amalannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji dzarrah, maka dia pun akan melihatnya di kitab catatan amalannya. Kita tentu tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kisah yang sangat masyhur salah seorang pelacur di zaman Bani Israel yang dia masuk ke dalam surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Kita bisa bayangkan, memberi minum yang tidak ada nilainya, secara uang harta tidak ada nilainya. Dia tidak sedang berikan makan satu kampung, dia hanya berikan minum. Itu pun
yang diberikan minum bukan manusia yang berakal, bukan seorang muslim yang kuat imannya, seekor anjing yang mulutnya secara hukum fikih itu mengandung najis. Secara fikih hukumnya najis, liur yang ada di mulutnya. Akan tapi ketika diberikan minum, justru itulah yang menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat yang terakhir dalam surat Al-Zalzalah tadi? Beliau mengatakan, "Hadhil ayatu fiha ghayatut targhibi fi fi'lil khairi walau kana qalilan wat tarhibi min fi'lis syarri walau kana haqiran." Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang wafat tahun 1376 Hijriah. Beliau mengatakan ayat yang mulia ini mengandung motivasi agar seorang hamba melakukan kebaikan meskipun kecil, dan hendaknya dia tidak meremehkan keburukan meskipun kecil nilainya. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, janganlah engkau remehkan kebaikan meskipun kecil nilainya, meskipun kalian berwajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Tersenyum, bermanis muka, itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu modal, hanya senyum, hanya semangat, kayak gitu sudah cukup. Siapa tahu dengan senyum itu saudara kita menjadi bahagia, sehingga kebahagiaan dia menjadikan kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi semoga hadis-hadis ini yang sudah kita bacakan, hadis Hudzaifah bin Yaman, memotivasi kita di dalam kebaikan, kita mudahkan urusan orang lain, dan kita tidak pernah meremehkan kebaikan. Meskipun kecil, maka kita usahakan. Dan amalan yang baik adalah amalan yang istiqamah meskipun dia kecil dalam pandangan manusia. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqamah, yang istimrar, yang continue, wa in qalla, meskipun itu adalah sedikit. Ini ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengannya bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi peningkat keimanan dan ketakwaan kita, dan ditulis sebagai sebuah kebaikan. Allah hapuskan dosa dan keburukan, dan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.